Oke, kita kembali ke pertanyaan ya, kayak gitu. Isna, eh, apa yang masih pengen kamu diskusi ini terkait dengan CV dulu mungkin kalau ada. Kalau CV ya, mungkin tadi kan saya sudah kirim nih ke Bapak ya CV saya yang begitu begitu ya. Mm-mm. Secara screening cepatnya, kalau dari Bapak gimana? Kurang apa atau mungkin apa yang harus saya perbaiki atau gimana gitu baiknya? Gitu sih Itu pertama. bedanya apa sih yang pertama? Oh, ini yang pertama CV, yang kedua portofolio ya. Betul. Ya kalau langsung bahas CV mah ini terlalu general. Ada nggak yang, sorry, ini terlalu detail. Ada nggak secara general dari bagian CV-mu ini yang kamu bingungin menurutmu? Apakah CV ku ATS friendly? Apakah CV-mu ATS friendly? Jelas tidak gitu. Oh gitu. Ya, kenapa kok tidak gitu? Pertama, di bagian namamu nggak aku tunjukin ya, aku tipis aja nih. Ini mah ada hitam di sini nih, kotak kayak begini nih nggak boleh nih. ATS tuh nggak boleh Ah, ada itu gitu. Kedua, ATS itu jangan pakai text box. Nah, aku curiganya yang ini nih. Kamu nulis bagian highlight ini nih. Highlight kamu kan kamu sampingin nih. Jangan-jangan ini text box. Harusnya tuh highlight ke bawah aja, jangan masukin text box gitu. Tapi jangan kalau masuk. misalkan ya kamu tanpa text box dan kamu nggak ada yang hitam ini CV-mu udah ATS banget dan udah bener. Bener tuh dalam sisi apa? Pertama, informasinya kata kuncinya tuh banyak banget, itu udah bener. Oke. Yang kedua, pakai bahasa Inggris. Itu udah setengah bener. Kenapa aku mau setengah bener? Karena di sini ada istilah-istilah bahasa Indonesia yang bisa kamu Inggrisin, khususnya yang di halaman 2 gitu. Memang itu organisasinya pakai bahasa Indonesia, tapi kenapa nggak di Inggrisin aja gitu, biar biar kayak lebih ini gitu di bagian-bagian Oke. organisasi itu ya gitu. Tapi kalau dari sisi lainnya itu udah bagus. Typo aku belum melihat, terus informasinya udah bagus gitu. Udah apa namanya? Udah bagus gitu. Dan ini kalau di total pengalaman kerjamu berapa ya? Berapa tahun gitu? Eh, dari 2019. Sampai sekarang ya? Berarti udah ya 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 ya. Udah 2 tahunan kan gitu. Nah paling nanti yang aku pengen kasih saran, jadi CV-mu tuh 3 halaman tuh boleh. Jadi CV tuh sangat disarankan ya maksimal tuh 3 halaman karena kalau lebih nggak dilihat. Nah kamu di bagian sini nggak usah aku tunjukin ya, di bagian sini ini masih ada yang kosong nih. Nah mungkin Ya. kamu bisa masukin apa, prestasi gitu. Aku belum lihat prestasi di CV-mu. Prestasi apa ya? Mm-mm. Prestasi di tempat kerja. Prestasi itu nggak harus yang viral, nggak harus yang diliput media, nggak harus yang dapat piagam atau piala, nggak harus dapat nominasi dan lencana gitu ya. Tapi sebagai jabat prestasi yang menurutmu itu suatu kebanggaan pada saat berfungsi di satu fungsi jabatan selama bekerja di tempat itu apa? Ah, Gitu. oke oke. Aku pernah jadi sales gitu, maka aku akan memamerkan gitu pencapaianku sebagai sales apa gitu. Nah, cara Mm-mm. menuliskan ini kamu bisa nonton dari teman-teman yang pernah tanjam sama aku. Gimana cara menuliskan prestasi? Udah nonton mungkin ya. Kalau belum aku tetap jelasin juga sih di sini gitu. Jadi prestasi itu ditulis dengan 3 cara. Pertama, diubah jadi angka bersatuan gitu. Jadi angka Contoh bersatu. ya, angka bersatuan tuh misalkan gini. Aku sales ya, pencapaianku adalah mampu menjual 100 unit motor per bulan. 100 unit, itu kan angka ada satuannya 100 unit. Mm. Itu. Itu Jadi ada angka yang jelas di ada belakang itu angka ya. dikasih satuan 100 unit gitu. Kalau Oke. lebih hot lagi selain angka bersatuan adalah angka bernominal atau bernilai gitu. Ah. Mampu menjual 100 unit motor per bulan senilai 10 miliar gitu. Hmm. Gitu. Gitu. Atau mampu Oke 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 oke. mencapai target bulanan rata-rata 1 miliar gitu. Mampu mencapai target 1 bulan 1 miliar per bulan gitu. Itu angka tadi ya angka bersatuan, kedua angka bernilai bisa dikombinasiin atau digabung. Ada satu lagi selain angka bersatuan, angka bernilai atau bernominal, yang ketiga ini adalah growth, pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pilih bisa pertumbuhan angka bersatuan atau pertumbuhan angka bernominal atau bernilai ini. Mampu meningkatkan Ah. rata-rata omset dari tahun lalu dari yang rata-rata per bulannya katakanlah 50 juta jadi 100 juta gitu. Nanti bahasanya disusun aja, kita kasih contoh gitu.
growth Oke, oke. gitu. Karena perusahaan nggak cuma nyari profit tapi profit growth gitu. Sehingga prestasi itu masuk ke situ. Tapi aku fresh grads gitu. Aku nggak ada pengalaman ini tuh, kerjaanku cuma gini-gini. Pasti bisa diubah ke satuan kok gitu. Walaupun nggak, tadi kan contoh ekstrem yang gampang aja gitu. Ya. Gitu. Aku sebagai customer Oh. service bagian collection gitu. Yang mampu menelpon sekian customer per hari. Mampu memfollow up sekian customer, mampu memfollow up 200 customer per hari, di mana 50%-nya melakukan pembayaran di hari itu gitu. Jadi tunggakannya bisa kamu tagih lah ibaratnya bagian collection. Contoh kayak begitu gitu. Itu kan prestasi, nggak harus dibandingin sama orang, tapi yang kamu bisa kamu lakuin saat itu. Kamu bagian admin ya apa misalkan admin apa misalkan gitu, ekspor impor ya mampu menyelesaikan sekian dokumen kontrak per bulan gitu atau per hari gitu misalkan atau apalah gitu, konversilah ke angka bersatuan, angka bernilai bernominal ini sama sebutin growth, itu paling gampang, itu nggak bisa dibantah kalau udah bentuk ke angka gitu. Oke ya, udah agak kayak ini ya gitu. Jadi angka bersatuan, angka bernilai atau maupun pertumbuhan atau growth ya gitu. Udah itu aja. Itu. Jadi kalau jawab ATS atau belum gitu. Itu aja sih masalahnya sih. Ini ya. Paling Soalnya kemarin sempat gini sih Pak. Iya, kalau misalkan ditanya untuk prestasi, kemarin lebih ke mikirnya, oh apa yang pernah saya hasilkan, oh apa yang pernah saya capai secara dalam artian tuh pengakuan yang memang secara legal begitu. Berarti memang untuk seperti ini pun it's okay ya, prestasi di dunia kerja. iya, sesuatu yang kamu Oke gitu ya. banggakan aja. Itu kan prestasi. Masa kamu nggak anggap sih kayak begitu gitu. Oh misalkan kemarin pernah waktu di IO saya pernah handle sampai 70 tenan gitu, masukin aja di sini gitu ya. Betul, itu prestasi gitu. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa itu, sesuatu yang kamu banggakan. Loh, kalau bukan kamu sendiri yang bangga dengan yang kamu lakukan gitu ya, pengakuan prestasi kan paling dasar tuh bukan pengakuan dari orang, tapi pengakuan dari dirimu sendiri juga gitu. Gitu kan. Ya, ya. Gitu. Oke, 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 oke. Aku sambung lagi aja ya gitu. Saranku terkait dengan informasi pribadi yang ada di paling atas gitu. Aku sangat menyarankan informasi pribadi itu isinya ada 5. Apa itu, Pak? 1, tempat tanggal lahir, 2, alamat, 3, alamat email, 4, nomor telepon, 5, sosmed, URL LinkedIn aja gitu. Jadi dari yang aku sebut ini, kalau masih ada kurang silahkan ditambah, kalau kelebihan dihapus saja. Gitu. Untuk jabatan tertentu mungkin ada yang masukin postur, tinggi badan, berat badan gitu. Tapi itu opsional, itu nggak wajib gitu. Tapi 5 ini sifatnya mandatori kalau buat aku. Ada yang bilang tempat tanggal lahir nggak usah, tapi buat aku itu wajib gitu. Kenapa wajib? Karena di loker suka ada usia maksimal sekian tahun gitu. Gimana caranya kamu ketebak usianya masuk atau enggak gitu. Daripada itu. Itu sih kalau terkait dengan CV mesti aku no komen aja sih tadi ya, kalau memang niatmu ke dijadiin ke ATS ke arah sana gitu. Nanti aku jelasin apa namanya detailnya di bagian yang enggak aku record ya gitu. Oke. Mungkin aku baik call aja karena masalah di CV-mu tuh nggak banyak, CV-mu udah bagus gitu. Cuman ini masih di area abu-abu. Kamu tuh harus belajar bedanya CV ATS dan non ATS. Syaratnya apa? Cara bikinnya gimana? Kalau ini masih di tengah, disebut ATS 100% juga enggak, walaupun udah condong ke arah sini gitu. Disebut desain juga bukan gitu, karena nggak ada desainnya gitu. Setengah-setengah gitu ya, Pak ya. Oke. Hampir ke ATS tapi belum ATS. Oke. Gitu. Apalagi yang kamu masih pengen diskusiin yang general aja dulu. Kalau nggak ada ya gitu. Biar nanti langsung ke detail. Ya. Tapi untuk ini berarti CV dulu ya, Pak ya? Boleh. Loncat-loncat juga boleh deh. Kenapa? Loncat-loncat boleh gitu. Karena aku nggak ada masalah sama CV-mu sih sebenarnya. Cuma tadi ya, saranku adalah bagian informasi pribadi diedit. Terus kalau mau dibikin ATS, silahkan bikin ATS utuhnya. Terus setelah itu, tadi prestasi karena pengalaman kerjamu itu banyak, prestasi silahkan coba dimasukin gitu. Udah saranku itu doang. Oke, untuk CV ya. Kadang-kadang saya suka gini sih, Pak.
apa informasi yang saya berikan di CV itu memang kurang jelas atau gimana ya, sampai kadang-kadang kayak udah pede dulu nih, oh gue ngerasa fit nih sama job ini dan aku bisa nih sebetulnya untuk masuk dengan kemampuanku yang memang sudah teruji di pekerjaan sebelumnya, tapi kok nggak dilirik-lirik ya gitu. Ini mungkin Ya, yang juga jadi pertanyaan banyak orang gitu itu sih Pak. gini sih, kita nggak bisa ngejudge langsung ya, itu casual ya, jadi case by case ya gitu. Kasuistik lah gitu istilahnya. Jadi kita harus lihat satu persatu gitu. Mungkin nanti di bagian detail kamu nanya-nanya, kasih aku contoh kamu lamar perusahaan apa, kayak gimana, alur yang diminta mereka seperti apa, yang kamu lakukan seperti apa. Akhirnya bisa dilihat gitu. Nggak serta merta kok kita nggak keterima tuh karena kitanya salah gitu. Mungkin misalkan sebelum CV-mu dibaca, orang itu udah nemuin kandidat yang sesuai mungkin gitu. Jadi masih banyak kemungkinan itu, nggak keterima tuh pasti jelek belum tentu gitu. Itu dia butuhnya cuma 3 orang sampai dengan nomor urut 20, dia langsung nyimpulin ini udah ada yang terbaik nih gitu. Kamu urutan nomor 21 belum sempat kepegang, ya nggak masalah gitu. Jadi nggak serta merta bisa langsung kita tembak bahwa kalau kita nggak lolos tuh berarti kita otomatis nggak sesuai. Itu bisa dibilang secara general iya, tapi nggak selalu gitu, karena mungkin giliranmu aja memang belum gitu, dan lain-lain ya. Nanti case by case aja, aku nggak mau jelasin di sini terlalu banyak gitu. Oke, itu oke, oke. gitu gitu Terus aku pengen tanya lagi sih Pak. Ya sifatnya general aja ya, tapi ya yang detail nggak Kalau perlu. misalkan fenomena seperti di CV saya, Pak. Saya mungkin 1,5 tahun atau 1 tahun saya bekerja di dunia industri startup ya, IO dan sebagainya begitu. Tapi saya benar-benar langsung 180 derajat di tahun ini saya masuk ke Jadi lain, bidang manufaktur lain gitu. gitu, Terus Bapak gitu. kenapa pertanyaannya barusan? Nah, tanggapannya gimana, saya harus gimana nih? Apa ini hal yang sebetulnya tidak apa-apa atau memang sebaiknya saya ya udah fokus aja apa gitu. Satu gitu misalkan. Ini balik lagi ke orang. Ada namanya orang itu sebagai generalis, dia bisa macam-macam. Ada spesialis gitu. Nah, kalau kamu sejak awal pengen langsung jadi spesialis tertentu ya boleh gitu. Tapi kalau kamu mau jadi generalis, atau maaf nih takdirmu generalis dulu pindah kerja sini, which is kayak aku gitu. Aku bukan spesialis tertentu gitu. Bidangku fisika, aku kemana-mana gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Sehingga, tapi kenapa kok tetap bisa survive ya orang yang generalis ya gitu. Kalau spesialis juga bisa survive, kok ini juga survive. Karena ada ilmu yang secara secara gen ilmu atau kemampuan yang dia bisa dipakai di banyak industri gitu. Itu ilmu apa, misalkan paling simpel ya jualan gitu. Ya, Gitu. betul 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 Jualan, betul. kamu Betul. bisa ngejual produk, jasa, info gitu ya di perusahaan manapun. Oh, ya. Teknik jualan itu tuh sama, cuma produknya aja yang beda, customernya beda, caranya beda. Tapi kalau kamu udah menguasai teknik jualan itu bagus gitu. Terus yang lain apa? Komunikasi, bahasa asing, bahasa Inggris misalkan gitu. Mau di industri mana-mana orang bisa komunikasi bahasa asing itu bagus gitu. Dan yang lain-lain gitu. Sehingga kalau tadi kamu bilang kamu pernah kerja di sini terus bisa kerja di sini, ya nggak apa-apa. Berarti kamu bisa dua hal kan gitu. Bisa bisa paham soal ini, paham soal ini. Selanjutnya ya tergantung strategimu nanti ngejar karirnya gimana gitu. Mau ngikutin ini atau mau cari yang lain lagi gitu. Akhirnya kan jadi kamu bisa banyak gitu. Ini Iya kan iya lebih iya. kayak ke pencarianmu gitu ya gitu. Karena usia kamu masih muda. Nanti kalau memang udah masih sudah yang agak-agak ibuk-ibuk gitu ya, fokuslah gitu. Atau aku jadi bapak-bapak banget gitu ya, fokus jadi spesialis tertentu gitu. Untuk explore kemana-mana tuh udah bukan waktunya gitu. Tapi selama masih bisa explore banyak, why not gitu. Tapi kalau memang mau jadi spesialis sejak awal ya why not juga gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan itu intinya. Oke oke oke. Berarti memang ya ya ya. Sempat kayak ngerasa kayak ini langkah tepat nggak ya gitu dari industri industri hiburan katakanlah entertain kok langsung masuk ke manufaktur yang benar-benar 180 derajat beda. Nggak apa-apa, itu keren kan berarti. Oke deh, Keren banget sih. sih Mbak.
Gak apa-apa. Nanti aku tanya-tanya dulu ya gitu. Ini jawaban general dulu aja yang kayak gitu. Jadi jangan dianggap itu sebagai suatu aib, kesalahan atau kelemahan karena aku belum belajar sesuatu secara detail gitu. Kan itu cuma permukaannya aja. Pasti akan ada some things in common gitu. Yang bisa dipakai di sini, di sini, 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 sini gitu. Oke, 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 oke. Gitu. Mungkin untuk CV cukup sih, Pak. Yang lain ada nggak yang sifatnya general? Yang lain. Kalau misalkan, nah, di LinkedIn sih, Pak. Kenapa? Sekarang fenomena, saya daftar LinkedIn itu sebenarnya sudah sejak saya semester 6 dulu. Pokoknya waktu 2017, 2018 yang mana LinkedIn waktu itu tuh sepi gitu ya. Sampai sekarang memang booming banget Oh. LinkedIn gitu, Kamu Pak. pernah ngerasain sepi ya di 2017 ya? Aku pernah Sepi ngerasain kayak sepi di pertama 2010, 2011. oh 2010. Oh, berarti awal banget, generasi awal banget. Orang Indonesia cuma ada dikit, serius. Oh ya, Mm-mm. Terus dulu gimana? ya. Terus fenomena apa yang Nah, kayak tempat kita itu menuliskan portofolio. Sorry putus-putus di tempatku. Tapi kalau misalkan katakan sekarang udah jelas, Pak. Bentar. Cek. Oke. Udah jelas ya? Oke. Gimana nulis portofolio terus? Habis itu gimana? Halo, jelas nggak ya di sini ya? Ya. Terus habis itu gimana? Jadi kalau misalkan fenomena kita jualan di kolom komentar eh, apa namanya recruiter tuh gimana sih Pak gitu. Saya kadang-kadang masih kerasa oh, haruskah approach-nya tuh gini banget ya di kolom komentar gitu atau DM nih gitu sebagai Ini, Bapak nih. kamu approach di kolom komentar itu gara-gara diminta nggak untuk approach lewat komentar? Aku nanya dulu deh, kita case by case. Enggak. Nah, kalau nggak disuruh lewat kolom komentar ya mending DM saja gitu. Itu. Kecuali memang kalau recruiter bilang say hey di kolom komentar atau please write interested kayak gitu-gitu ya. Ya, itu boleh gitu. Boleh gitu. Tapi tetap kalau kamu say hey atau interested, kalau aku sih tetap nge-DM orangnya, perkenalkan diri dulu gitu. Perkenalkan diri terus sampaikan maksud juga gitu, biar ada bedanya gitu. Itu nanti kamu lihat lihat kontenku yang aku judul job seeker tuh nggak cuma sekedar up interested gitu di LinkedIn gitu. Ada hal lain yang bisa dilakukan begitu. Oke, 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 oke. Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya. Ya Saya nggak sempat apa-apa. sempat sempat kayak Nggak gini apa-apa gitu. gitu, nggak apa-apa. Cuman itu menurutku kalau nggak diminta ya nggak usah dilakuin gitu. Kecuali orangnya minta gitu. Kecuali orangnya yang Hmm. minta silahkan tinggalkan pesan apa di kolom komentar lakuin gitu. Tapi jangan pernah punya ide ninggalin nomor HP di komentar gitu. Ah, Itu oke, 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 alasannya oke. kenapa nanti aku detailin lagi secara detail gitu. Tapi jangan meninggalkan itu. Dan Nomor telepon. jangan meninggalkan sesuatu yang kayak nggak diminta gitu. Pendekatan Cukup, personal cukup. gitu loh, personal gitu. Kayak aku ngajak kamu Zoom itu biar aku bisa, kenapa anak-anak aku ajak Zoom satu-satu biar aku tahu gitu. Aku bisa ngasih saran apa ya gitu. Kadang aku ngelihat aku di masa lalu mungkin gitu. Oh, itu yang bener gini gitu loh. Iya, nasihat baik itu gunanya itu untuk memotong Mata rantai. kuota-kuota, iya kuota-kuota kesalahan gitu. Dulu tuh harus salah dulu buat temu bener. Nah, nasihat baik itu untuk memotong itu. Ini ada habis ini ada salah di sini, potong, amputasi, gabungin, sehingga bener terus gitu. Itu jadi Oke, lebih oke, oke, oke. efektif gitu. Apa Siap, namanya? siap, siap. Apalagi misal ya yang soal Kalau LinkedIn mungkin. kalau LinkedIn, hmm,
ini sih Pak, mungkin mau apa ya, sedikit magic word supaya saya tuh mau start nulis di LinkedIn. Itu sih Pak. Magic word ya. Kamu bilang magic word berarti satu kata. Apa itu? Cuek gitu, cuek. Posting aja udah gitu. Bodo amat ada yang lihat apa enggak gitu. Cuek. Iya, kadang-kadang saya masih gini sih Pak, masih apa namanya, idealisnya tuh masih tinggi. Oh, nanti saya nulis orang-orang bakal suka nggak ya, orang-orang bakal lirik nggak ya, gitu. Rasa-rasa itu yang masih Enggak. kadang saya. Bodo amat aja udah, tulis aja. So asik sendiri aja gitu. Iya serius Nggak gitu, apa ya. nggak apa-apa gitu. Pakai ilmunya, gimana cara, tapi Hmm. sambil browsing ya gitu. Gimana caranya untuk biar postinganku ini naik gitu. Misalkan dikasih isinya yang bagus dulu, habis itu belajar teknik copywriting SEO-nya gitulah. Misalkan kamu kasih hashtag apa di bawah gitu. Biar kalau ada orang searching dengan kata kunci hashtag itu postinganmu naik gitu-gitu. Itu udah detail sih. Paling nanti itu aku ajarin di ini kali ya Zoom selanjutnya aku ajarin detail soal LinkedIn ya gitu. Tapi sebelum ke situ nanti kamu tonton videoku yang aku breakdown dasar-dasar di LinkedIn ya gitu. Coba Yes. aku cek dulu ya yang apa namanya LinkedInmu secara general dulu ya gitu. Coba sih aku lihat sih LinkedInmu. Bentar. Sama Pak, Isna Fitriana. Oh, bentar. Coba aku cek gitu. Oke. Saya belum tersambung, sudah tersambung deh Pak. Emang Dengan udah Bapak. tersambung? Emang udah ya? Kayaknya sih waktu itu pernah. Aku minta pertemanan nggak ya? Apa belum di ini ya? Bentar. Pernah. Belum kali ini. Ini aku masih minta connect nih. Aku yang connect deh. Tuh, send. Masuk nggak connectku? Oke. Coba diterima udah belum? Thank Aku you loh coba Pak. cek. Iyalah, nggak apa-apa lah. Ngapain Oke. harus kamu yang connect? Sebentar. Oke. Oke. Udah? Sudah. Yes. Thank you. Thank you, Pak. Bentar, sekarang aku buka lagi bentar. Mana sih akun? Secara garis besar akunnya sudah bagus. Oh, bagus sih ini, akunnya bagus. Cuman ini kamu nggak ada aktivitimu 3 bulan ke belakang nol gitu. Itu ngejawab pertanyaanmu tadi gitu. Sehingga ya gimana orang ke sini kalau aktivitimu kurang ini ya itu. Akunnya bagus, cara nulisnya bagus, bagus banget gitu. Cuman kurang activity saja gitu. Activity-nya gimana ya, banyak activity yang bisa kamu lakukan. Ya add friends secara aktif lah gitu sesuai dengan target. Kamu pengen punya koneksi siapa, terus apply loker, komen di postingan-postingan orang, coba bikin postingan, ngucapin selamat ultah, selamat work anniversary juga gitu. Nyapa-nyapa orang yang habis menerima pertemanan kamu gitu. Itu activity semua itu yang ada di LinkedIn dan lakukan secara rutin gitu karena yang dibutuhin memang itu Oke. Berarti ini memang next-nya tugas saya adalah aktif ya di kalau LinkedIn memang ya. Aku tadi aktif di LinkedIn. aku barusan baca baca semuanya sih udah sama kayak yang ada di CV-mu ya itu, sehingga itu tinggal diaktifin aja. Paling nanti aku habis ini aku kasih tahu detail ya gitu terkait dengan detail-detail di LinkedIn-mu yang harus disesuaikan dan alasannya kenapa gitu. Itu lebih ke habis ini aku bahas yang detail ya gitu. Siap. Ada lagi nggak yang sifatnya general gitu? Nah, mungkin ini sih Pak, golongan saya kan sekarang sudah 2 tahun lah katakanlah ya, 2 tahun kerja. Saya tuh sebenarnya sudah masuk ke level mana nih?
fresh graduate juga bukan. Nggak usah pakai istilah-istilah fresh grade. Oke? Oh, oke, putus-putus. Fresh soalnya. Putus-putus lagi ya gitu. Oke, udah jelas ya? Udah jelas? Nggak usah pakai istilah fresh grade lah. Kamu tuh nggak nulis, kamu tuh udah lulus kapan, ya, terus udah ada pengalaman apa, kita tuh yang baca tahu kamu tuh fresh apa bukan gitu. Daripada nanti kamu salah klaim gitu. Sosokan nyebut fresh gitu. Ya kalau ibaratnya fresh grade itu dianggap lulus tapi belum kerja. Nah kalau kamu wisuda tahun lalu, tapi selama 1 tahun kamu nggak ada kerja gitu. Gitu loh maksudku. Gitu. Jadi nggak usah sebenarnya itu kurang perlu ditulis sih gitu. Menurutku ya. Ini mungkin bisa salah. Tapi buat aku tuh nggak usah, kita bisa baca itu gitu. Kecuali memang di CV kamu mau ngejar istilah yang ada di CV. Di di vacancy-nya bahwa di sana tertulis gitu kan. Misalkan pengalaman maksimal 2 tahun, fresh graduates are welcome to apply. Terus kamu nulis di bagian situ ada kata fresh graduate-nya itu, nggak masalah. Cuman kalau nggak ada sih, itu bukan hal yang bagian yang terlalu ini sih. Gitu. Orang bisa baca kali kamu fresh apa enggak gitu. Gitu. Udah gak fresh. Oke. Gitu. Daripada nanti salah klaim. Tadi ya, boleh ditulis kalau kamu memang mau ngejar istilah itu. Nyamain kata kunci sama yang ada di lowongan. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Masa kayak begini kamu mau nyebut pakai fresh gitu. Enggak fresh juga sih.